Saudara-saudariku yang terkasih, saya mau melanjutkan topik pembahasan saya di dalam video saya sebelumnya. Di dalam video saya sebelumnya, saya membahas berkaitan dengan halangan nikah yang timbul karena tahbisan suci. Dasar hukumnya adalah Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1087. Kendati di dalam video saya sebelumnya saya sudah pernah menyebutkan isi Kanon 1087 itu, tetapi baik juga kalau saya menyebutkan sekali lagi di dalam video saya kali ini. Kanon 1087 itu berbunyi demikian. Tidak salah perkawinan yang dicoba dilangsungkan oleh mereka yang telah menerima tahbisan suci. Melalui Kanon 1087 ini, gereja mengajarkan bahwa seseorang yang telah menerima tahbisan suci sebagai diakon, sebagai pastor, dan sebagai uskup terhalang untuk melangsungkan perkawinan yang sah. Jika orang-orang yang telah menerima tahbisan suci ini mencoba melangsungkan perkawinan, mereka terkena hukuman suspensi late setentiae. Late setentiae itu otomatis karena perbuatan mereka melakukan perkawinan, kendati hanya secara sipil misalnya. Sehingga diberhentikan dari tugas-tugas gereja terkait tahbisan mereka. Bahkan mereka dapat dikeluarkan dalam status klerikal. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 1394 sampai 1395. Terkait dengan suspensi ini bisa kita baca kanon yang lain, yaitu Kanon 1333. Di sana dijelaskan bahwa mereka yang terkena suspensi hanya mereka yang menerima tahbisan suci. Saudara-saudariku yang terkasih, umumnya mereka yang terkena hukuman suspensi itu tidak bisa lagi menjalankan tugas dan fungsi mereka sebagai imam. Mereka tidak bisa memimpin perayaan sakramentali, dan juga di dalam tugas-tugas kepemimpinan lainnya. Mereka tidak bisa menjalankan itu lagi. Mereka dibatasi atau dilarang karena mereka melakukan pelanggaran berat. Saudara-saudariku yang terkasih, saya ingin membacakan Kanon 1394 paragraf pertama supaya kita sungguh memahami apa hukuman yang terkena kepada kaum tertahbis ketika melakukan pelanggaran seksual, ya, atau dosa seksual. Kanon 1394 paragraf pertama. Dengan tetap berlaku ketentuan Kanon 194 paragraf pertama nomor 3, klerikus yang mencoba menikah juga secara sipil saja terkena suspensi late setentiae apabila ia meskipun sudah diperingatkan tidak menyesal dan terus membuat skandal, dapat dihukum secara bertahap dengan pencabutan sampai dikeluarkan dari status klerikal. Nah, ini sangat tegas, saudara-saudariku yang terkasih. Maka umat Allah juga yang mengetahui perbuatan yang seperti ini bisa juga melaporkan kepada otoritas gereja atau kepada tarekat atau kepada pimpinan tarekat religius yang bersangkutan. Sementara Kanon 1395 paragraf pertama dikatakan demikian. Klerikus yang berkonkubinat, konkubinat itu kumpul kebo, selain kasus yang disebutkan di dalam Kanon 1394 dan klerikus yang tetap berada dalam dosa lahiriah lain melawan perintah ke-6 dari Dekalog, yaitu dosa seksual, dengan memberikan skandal, hendaknya dihukum dengan suspensi. Jika sesudah diperingatkan, tindak pidana masih berjalan terus, secara bertahap dapat ditambah dengan hukuman-hukuman lain sampai dikeluarkan dari status klerikal. Jadi sebenarnya gereja Katolik sudah mengantisipasi perbuatan jahat dari seorang kaum tertahbis di dalam gereja Katolik. Kalau mereka melakukan pelanggaran seksual atau dosa seksual, maka ada hukuman yang mestinya mereka terima atau dikenakan kepada mereka. Ini sangat tegas. Kanon 1087 ini hanya berlaku bagi umat gereja Katolik Ritus Latin atau umat dari gereja Katolik Roma. Tentu saja dasar ajaran ini sangat kuat, yakni komitmen untuk menyerahkan diri secara total kepada Allah
dan pelayanan yang total bagi gereja. Hal itu misalnya bisa kita bandingkan di dalam Injil Matius bab 19 ayat 12, Injil Lukas bab 18 ayat 28 sampai 30, dan juga bisa kita baca di dalam 1 Korintus bab 7 ayat 5 ayat 32 sampai 34. Bahkan Bapak Paus Yohanes Paulus II pernah mengatakan kepada para imam, orang-orang yang dibaptis melalui kelahiran kembali dan urapan Roh Kudus ditahbiskan menjadi rumah rohani dan imamat kudus, agar melalui semua karya umat Kristen mereka dapat mempersembahkan kurban rohani dan mewartakan kesempurnaan Dia yang telah memanggil mereka keluar dari kegelapan ke dalam terangnya yang ajaib. Bandingkan 1 Petrus bab 2 ayat 4 sampai 10. Oleh karena itu semua murid Kristus bertekun dalam doa dan memuji Allah bersama-sama. Bandingkan Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42 sampai 47. Harus mempersembahkan diri mereka sebagai kurban hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Bandingkan Roma bab 12 ayat 1. Mereka harus di mana-mana di bumi bersaksi tentang Kristus dan memberikan jawaban kepada setiap orang yang menanyakan alasan untuk harapan hidup kekal yang menjadi milik mereka. Bandingkan 1 Petrus bab 3 ayat 15. Bapak Paus Yohanes Paulus II yang sudah menjadi santo menyampaikan hal ini dalam suratnya kepada para imam yang berjudul Ad Universos Ecclesiae Sacerdotes Adveniente Feria Quintus in Cena Domini pada 8 April 1979. Sementara dalam tradisi Gereja Katolik Timur memungkinkan para imam untuk menikah. Dasarnya adalah praktik gereja perdana di mana para imam yang melayani altar adalah orang-orang yang hidup berkeluarga. Hanya saja di Gereja Katolik Timur itu mereka yang diangkat dalam martabat sebagai uskup, mereka dipilih dari antara para klerus yang memang mempertahankan kewajiban selibat. Sejak awal, gereja begitu menghargai pilihan seseorang untuk mengikrarkan kaul kemurnian atau keperawanan dan selibat sebagai karunia yang dipersembahkan demi kerajaan surga. Bahkan dalam Gereja Katolik Ritus Latin, selibat menjadi prasyarat untuk ditahbiskan menjadi pelayan tertahbis. Pengakuan dan penghargaan terhadap karunia selibat ditegaskan oleh para Bapa Konsili Vatikan II, khususnya di dalam dokumen Presbyterorum Ordinis nomor 16. Saya membacakan isinya. Pantang sempurna atau selibat dan seumur hidup demi kerajaan surga telah dianjurkan oleh Kristus Tuhan, dan di sepanjang masa juga zaman sekarang ini oleh banyak orang Kristen telah diterimakan dengan sukarela dan dihayati secara terpuji. Dengan menghayati keperawanan atau selibat demi kerajaan surga, para imam secara baru dan luhur dikuduskan bagi Kristus. Mereka lebih mudah berpaut padanya dengan hati tak terbagi, lebih bebas dalam Kristus, dan melalui Dia membaktikan diri dalam pengabdian kepada Allah dan sesama. Lebih lancar melayani kerajaannya serta karya kelahiran kembali adikodrati, dan dengan demikian menjadi lebih cakap untuk menerima secara lebih luas kebapaan dalam Kristus. Nah, saudara-saudariku yang terkasih, berkaitan dengan isi dokumen dari Presbyterorum Ordinis nomor 16 ini, kita juga perlu membaca Lumen Gentium nomor 29, Optatam Totius nomor 10, lalu juga Encyclic Sacerdotalis Celibatus dari Paulus ke-6, dan juga dokumen-dokumen yang lain yang relevan berkaitan dengan penghayatan terkait selibat ini. Oleh karena itu, seorang frater terhalang dan irregular atau tidak sah
menerima tahbisan suci jika telah mencoba melangsungkan perkawinan, termasuk perkawinan sipil, sebagaimana dibahas di dalam Kanon 1041 nomor 3. Laki-laki yang masih mempunyai istri juga terhalang untuk menerima tahbisan suci, kecuali secara legitim ia ditabiskan untuk diakonat permanen, yang notabene diizinkan untuk menikah. Bisa kita baca di dalam Kanon 1042 nomor 1. Jadi dalam Gereja Katolik Roma ada dua jenis diakon. Yang pertama diakon yang akan ditabiskan menjadi imam, tetapi juga ada diakon permanen yang tidak ditabiskan menjadi imam. Dia hanya sebagai diakon saja. Maka mereka yang memilih diakon permanen ini atau tidak ditabiskan menjadi imam, dimungkinkan menikah atau bisa melangsungkan perkawinan, yaitu di dalam Gereja Katolik Roma. Nah, pertanyaan sederhana, bagaimana para mantan romo atau para mantan imam yang meninggalkan imamatnya, apakah mereka bisa melangsungkan perkawinan secara sah di dalam Gereja Katolik? Di dalam video saya sebelumnya saya sudah membahas ini, tetapi saya menegaskan kembali di dalam video saya ini. Inilah jawabannya. Oleh karena hukum ini adalah bersifat gerejawi, maka halangan nikah tabisan suci dapat diberikan dispensasi oleh tahta suci. Hal itu bisa kita baca di dalam Kanon 1078. Dalam dispensasi ini, seorang mantan imam diberi dispensasi untuk menerima laisasi atau kembali menjadi awam, dan sekaligus diberi dispensasi atas selibat. Jadi dia dilonggarkan atas kewajibannya untuk selibat. Dengan menerima dispensasi laisasi dan atas kewajiban selibat, yang bersangkutan dapat melangsungkan perkawinan secara sah. Tentu saja yang punya otoritas untuk memberikan dispensasi atau laisasi atas tahbisan suci itu adalah tahta suci Vatikan. Dalam hal ini Bapak Paus melalui dikasteri untuk para klerikus. Saudara-saudariku yang terkasih, semoga paparan singkat saya ini membantu kita untuk lebih memahami ajaran gereja, terutama ajaran yang termuat di dalam kitab hukum kanonik, secara khusus berkaitan dengan halangan nikah yang timbul karena tahbisan suci. Tuhan memberkati kita semua.